Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalankan cuti, disampaikan selamat menjalankan cuti, dan bagi jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang, selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat hari Minggu 19 Oktober 2025, sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilahkan menghubungi Saudari Nadia Waromi pada nomor handphone yang ditampilkan. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Informasi selanjutnya diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dari urusan PSDMKP atau Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025. Diperuntukkan untuk anak yatim, anak piatu atau keduanya dari keluarga yang kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pospel Bukit Saitun. Berikutnya anak ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang, yaitu SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, dan S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa Bapak Penatua Tohar Panjaitan, dan juga bisa ditransfer ke rekening yang tertera di screen. Informasi atau flyer tentang program ini juga akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WhatsApp grup rayon masing-masing. Informasi kehadiran jemaat pada Minggu 12 Oktober 2025 yaitu pada ibadah subuh 60 orang, pada ibadah pagi 303 orang, dan ibadah sore 41 orang. Setiap minggu keempat persembahan yang diberikan bentuk persembahan naturah. Informasi pembukaan kelas katekisasi akan dilakukan pada hari ini, Minggu 19 Oktober 2025 di kantor Gereja Bethlehem Kuala Kencana pada jam 12 siang. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, diinformasikan bahwa akan diadakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 19 Oktober atau hari ini di gedung gereja pada jam 5 sore. Semua anggota SIDI jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia. Khusus warga jemaat yang sudah hidup bersama-sama tapi belum menikah gereja atau dalam siasat gereja dan atau mempunyai persoalan pribadi dan keluarga yang belum diselesaikan tidak dibenarkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Informasi selanjutnya yaitu undangan ibadah syukur HUT ke-69 GKI di Tanah Papua, lingkup Klasis Mimika. Kepada Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan gerejanya, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI seKlasis Mimika untuk hadir dalam ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-69 GKI di Tanah Papua, lingkup Klasis Mimika yang akan dilaksanakan
pada hari Minggu 26 Oktober 2025 waktu 13.00 sampai selesai, tempat halaman kantor GKI Klasis Mimika, Jalan Poros SP5. Informasi selanjutnya yaitu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan melakukan juga ibadah syukur HUT GKI 69 di Tanah Papua. Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana secara khususnya akan merayakan hari ulang tahun ini pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 waktu jam 7 malam, tempat Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian dalam ibadah syukur tersebut. Sebagai support dan dari jemaat di mana HUT GKI ke-69 ini, Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana adalah panitia pelaksana, maka pada ibadah hari ini ada penambahan kotak persembahan untuk menunjang panitia. Informasi bahwa ibadah minggu pagi ini akan dilakukan pengangkatan dan pengesahan Bendahara 1, Bendahara 2 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Proses pelantikan oleh Wakil Ketua BPK GKI Mimika, Penatua YS Nusi SPAK. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian sopan, memastikan handphone dalam keadaan mode diam. Pokok doa khusus amplop persambahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruangan gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Penatua Gesang Setiadi, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin, tim multimedia, organis, supir bis, dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas, serta para pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 118 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa
Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudara jemaat. Dan untuk saudara juga. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Dipersilakan duduk kembali. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyian jemaat dari nyanyian suara gembira nomor 4 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih, kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kita sambut dengan nyanyian rohani 136 bait yang pertama, Di Depan Mata Yesus. Kita akan mendengar berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap bala orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 137 bait yang pertama, Sudah Kudapat Sayang Tuhan. Mohon bangkit berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan,
hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambalnya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 22. 2 Tawarikh 7 ayat 11 hingga ayat ke-22. Sebelum membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Untuk pagi ini kami boleh bersimpuh di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berikan hikmat bagi kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi pelita bagi langkah kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh dijadikan rema dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau urapi sehingga apapun yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Ia berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul dalam hatinya, baik dalam rumah Tuhan maupun dalam istananya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan tempat ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Adapun engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, serta jika engkau memelihara segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, tidak terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembahnya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku
yang telah kuberikan kepadamu. Rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku dan kubuang dari hadapanku, akan kubuang dari hadapanku dan kujadikan kiasan serta sindiran di antara segala bangsa. Setiap orang yang melewati rumah yang dulu amat ditinggikan ini akan terperanjat dan berkata, mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini dan rumah ini? Lalu orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, juga karena mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah serta beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita selalu membuat pilihan-pilihan. Bangun tidur, biasanya kita memilih apakah mau lihat WA, status WA orang lain, baca berita, atau kita mau berdoa. Kemudian pagi-pagi yang biasanya kita lakukan pada saat kita habis mandi, kita membuat pilihan juga mau pakai baju apa. Apalagi Bapak Ibu yang pergi ke kantor biasanya itu selalu bingung. Mungkin kadang-kadang di depan lemari itu 5 menit lebih hanya untuk memilih pakaian. Sudah dipakai ganti lagi. Kemudian ibu-ibu yang di rumah membuat pilihan, hari ini masak apa untuk suami, untuk anak-anak. Dan dalam kehidupan kita banyak pilihan-pilihan lain yang cukup berat dalam kehidupan kita. Misalnya memilih pekerjaan, jodoh, bagaimana kita menjalani pekerjaan kita, apakah kita mau bersenang-senang saja dalam hidup ini atau mau taat setia kepada Tuhan. Nah, tema kita yang diambil oleh sinode adalah konsekuensi dari suatu pilihan. Konsekuensi dari satu pilihan. Jadi kita akan belajar tentang pilihan-pilihan dan bagaimana pilihan itu, apakah ada akibat dari pilihan yang kita buat. Kalau kita lihat dari ayat ini, cerita ini menceritakan tentang penampakan Tuhan kepada Salomo yang kedua kalinya. Karena Salomo itu sudah menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja di ayat 1 ya. Dan Tuhan sangat senang karena sebetulnya bait Allah ini sudah menjadi idaman atau rencana dari bangsa Israel sudah sejak lama, dan akhirnya dikerjakan oleh Salomo yang tidak diselesaikan oleh Daud. Dan di ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan menjadikan sebagai rumah persembahan. Dan Tuhan juga mengatakan di ayat 14 sampai 15, jika umatnya mau merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan akan mengampuni dosa umatnya. Jadi Tuhan berharap di rumah itu bangsa Israel selalu akan berdoa kepada Tuhan, mengakui perbuatan yang jahat, sehingga Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, yang menarik di ayat ini yang kita baca ini ada 2 pilihan yang diberikan kepada Salomo. Yang pertama kita bisa lihat di ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan jika Salomo hidup seperti Daud dan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, Tuhan akan meneguhkan tahta kerajaan Salomo. Luar biasa. Jadi kalau Salomo taat, kerajaannya itu akan diteguhkan dan tidak terputus keturunannya memerintah Israel. Jadi kerajaannya akan berlangsung selamanya dan akan terus memerintah Israel. Tetapi di ayat 19 sampai 22 Tuhan juga mengatakan, ini pilihan yang kedua ya. Jika dia berbalik dan meninggalkan perintah dan ketetapan Tuhan, Tuhan akan mencabutnya dari tanah Tuhan. Rumah akan dibuang dan menjadi ejekan bagi bangsa-bangsa karena dianggap bahwa Tuhannya orang Israel itu telah meninggalkan bangsa Israel. Serta akan mendatangkan malapetaka ya, kita bisa baca di ayat 19 sampai 22. Lah kalau kita lihat perjalanan berikutnya, kira-kira mana yang diambil oleh Salomo? Dia hidup seperti Daud
taat kepada Tuhan atau dia memilih yang kedua? Kira-kira mana yang dipilih oleh Salomo, Bapak dan Ibu? Ya, Salomo memilih yang kedua. Dia akhirnya menikah, dikatakan dia menikah 700 orang dari banyak bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kemudian juga dia mempunyai 300 gundik, jadi total 1000 orang. Dan bukannya dia taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, malah dia lebih terpengaruh kepada istri-istrinya, sehingga dia mengikuti juga dewa-dewa yang disembah oleh istrinya, para istrinya itu. Dia mulai tidak taat kepada Tuhan karena lebih cenderung untuk menyembah dewa-dewa yang dianut oleh istri-istrinya. Dan ini akhirnya menimbulkan kedukaan, kemarahan bagi Tuhan. Kita lihat setelah Salomo, kerajaannya terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria, rajanya namanya Yerobeam, dan kerajaan Yudea Selatan, ibu kotanya Yerusalem, rajanya Rehabeam. Dan setelah itu, saya hitung-hitung 200 tahun sesudah itu, bangsa Israel kemudian dijajah oleh bangsa lain, kemudian bahkan dibuang ke Babel. Kemudian bangsa Israel berserakan kemana-mana. Karena apa? Salomo tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang pertama adalah kita harus selalu taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan ini menjadi hal yang sangat penting. Minggu lalu kita belajar tentang janji-janji yang tidak ditepati pada zaman Raja Zedekia, di mana pada saat itu bangsa Israel setuju untuk membebaskan budak-budak. Tapi setelah budak-budak dibebaskan, kemudian diambil kembali budak-budak itu. Karena ngerasa, aduh sayang ini, saya biasanya dibantu oleh budak-budak, sekarang saya harus lakukan sendiri. Akhirnya bangsa Israel tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Kemudian 2 minggu lalu kita belajar juga tentang nazar. Selagi kita bernazar itu harus ditepati. Ananias Safira dia berjanji untuk mempersembahkan seluruh hasil dari penjualan tanahnya, tapi kemudian dia membohongi rasul-rasul, dia simpan sebagian. Akhirnya apa yang terjadi? Ananias dan Safira mati, meninggal. Itulah yang terjadi. Jadi ketaatan ini sangat penting bagi kita, karena begitu kita komit kepada Tuhan, itu harus kita lakukan. Yang kedua adalah ada konsekuensi dari setiap ketidaktaatan kita. Ini yang terjadi pada Salomo. Dia tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memegang janjinya, dia menceraikan bangsa Israel pada saat itu. Dan kita juga tahu ada hukum sebab akibat. Bapak Ibu, kalau kita melanggar lalu lintas, ketemu polisi, ada lampu merah, kemudian kita terabas, ada polisi di situ, kita di stop, benar pasti kita didenda. Jadi kalau kita melanggar hukum, melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, otomatis kita kena tilang. Kecuali kalau polisinya tidak tahu, ya mungkin kadang-kadang kita bebas saja. Tapi kalau di luar negeri, di Jakarta sudah ada yang elektronik ya, jadi pakai CCTV, nanti dilihat platnya, jadi nanti akan ada surat yang dikirimkan ke alamat masing-masing. Kalau kita tidak setia kepada istri kita, suami kita, apa yang terjadi? Pasti keluarga jadi berantakan. Itu hukum sebab akibat. Kalau kita korupsi, ketahuan, pasti akan disidang, dipenjara. Kita mencuri, membunuh, pasti dipenjara. Kalau kita menyakiti orang lain, seringkali menyakiti istri kita, suami kita, anak-anak kita, suatu saat kita pasti akan disakiti. Itulah hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Jadi apapun tindakan kita pasti ada akibatnya di belakang. Jadi kita harus pikir-pikir betul apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang seringkali menjadi sulit adalah membuat pilihan-pilihan. Kalau pilihannya hitam dan putih, mencuri, tidak mencuri, berbohong, tidak berbohong, itu gampang ya. Tapi seringkali juga kita dihadapkan pada kondisi di mana kita sulit untuk membuat keputusan dalam kehidupan kita. Misalnya aja ada jodoh misalnya yang masih bujang-bujang, ada punya pacar yang satu kaya tetapi tidak ganteng, misalnya ini perempuan ya. Satunya lagi tidak ganteng tapi kaya. Bingung kan memilihnya seperti apa?
pekerjaan misalnya, ada satu di kontraktor A, satunya di kontraktor B. Atau misalnya satunya di divisi lingkungan, satunya di operation. Mungkin bingung milihnya begitu ya. Banyak hal dalam kehidupan kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan kadang-kadang kita baru ketahuan belakangan, kita menyadari, aduh ternyata pilihan saya itu salah sebelumnya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya dalam kita membuat pemilihan, dalam kita memilih, itu kita memilih dengan tepat sehingga di kemudian hari tidak ada konsekuensi yang kita hadapi, di kemudian hari tidak ada penyesalan yang kita alami. Yang pertama bahwa kita harus peka untuk mendengarkan suara Tuhan, ya, dalam membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama adalah ini, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita membuat pilihan, kita lihat aja di Alkitab ada enggak. Kalau misalnya Alkitab melarang itu ya jangan lakukan. Di 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini adalah nubuat yang dibuat oleh penulis-penulisnya berdasarkan penyertaan Roh Kudus. Jadi ini sesuatu yang benar. Jadi kalau kita memutuskan, kita bisa lihat dari Alkitab kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat tanda-tanda di sekeliling kita. Bagaimana Tuhan kadang-kadang berbicara secara tidak langsung. Saya ada sedikit pengalaman. Dulu waktu diminta untuk menjadi majelis, kira-kira sudah berapa ya? 20 lebih tahun yang lalu. Ibu GVLM tanya saya, telepon saya, Pak Gesang dipilih untuk menjadi majelis. Saya spontan waktu itu bilang, Bu, saya ini masih muda, saya terlibat di Bamak, saya terlibat di pelayanan, pekerjaan saya lagi banyak-banyaknya. Saya bilang, saya tidak bisa, Bu. Kayaknya saya akan menolak, mohon maaf saya menolak. Kemudian Bu GVLM coba untuk bujuk-bujuk saya, terus saya bilang, baiklah Bu, kalau begitu saya doakan dulu ya. Kemudian habis telepon ditutup, saya masuk kamar, saya berdoa. Gak lama kemudian anak saya yang kecil yang pertama, Gavin namanya, datang. Kemudian pada saat saya menyanyi-nyanyi memuji Tuhan, Gavin ini tiba-tiba ikut nyanyi gitu ya, ikut nyanyi. Kemudian saya berdoa, dia sikapnya berdoa, padahal tidak pernah dia bersikap seperti itu gitu ya. Dia berdoa, kemudian karena dia ikut berdoa, saya berdoa itu mengucapkan dengan keras dan dia mengikuti setiap kata-kata saya. Itu luar biasa. Dan saya ngelihat inilah cara Tuhan berbicara kepada saya. Makanya begitu saya selesai berdoa, saya langsung telepon Ibu GVLM, Ibu, saya bersedia untuk menjadi majelis. Kadang-kadang Tuhan itu memakai orang lain untuk berbicara kepada kita. Memakai pendeta, memakai majelis, memakai keluarga kita untuk berbicara kepada kita dalam kita membuat keputusan di hidup kita. Jadi kita perlu peka kepada tanda-tanda di sekitar kita. Yang ketiga adalah kita sebetulnya Roh Kudus ini berbicara juga kepada kita. Bapak Ibu, kalau misalnya sedang berbohong atau melakukan sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak suka yang kita lakukan, pasti apa yang kita rasakan? Kita ada rasa berdebar-debar, pokoknya tidak damai sejahtera. Kenapa? Roh Kudus itu sedang berbicara kepada kita untuk kita tidak lakukan itu. Karena itu ditentang oleh Allah. Allah tidak suka melakukan itu. Oke, kita melakukan itu. Tapi beda sekali kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Kita membantu orang lain, membantu orang miskin, kasih sesuatu buat orang lain, membantu masalah orang lain. Ada rasa sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Itu sebetulnya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Tapi kadang-kadang dosa itu menghalangi kita untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Ibaratnya ada sinar ini ya, sinar di atas ini. Kalau kita terhalang sama selubung, misalnya terhalang sama kertas begini, otomatis sinarnya tidak sampai ke kita. Yang seringkali menghalangi kita ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Dan juga kita seringkali
tidak mendapatkan berkat dari Tuhan karena kita terhalang oleh selubung dosa itu. Di Yohanes 20 ayat 7 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi Tuhan itu akan kenal dengan suara kita. Dan kalau kita adalah domba-domba, kita juga akan kenal siapa gembala kita. Jadi kita harus mengasah kepekaan kita supaya kita juga bisa mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketaatan seringkali itu membawa kita kepada kesulitan, sehingga kita seringkali menjadi ragu. Kadang-kadang kita sudah mendapatkan tanda, kita sudah membuat keputusan, tetapi kemudian kita ragu-ragu. Contoh di Matius 14, waktu itu murid-murid sedang ada di perahu, kemudian mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Simon Petrus tiba-tiba, Tuhan kalau Engkau izinkan, biarlah saya berjalan ke situ. Dan dia bisa berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Pada saat angin datang, dia mulai takut, mulai ragu-ragu. Kemudian apa yang terjadi? Dia tenggelam. Seringkali kita sudah punya iman menuju ke satu titik untuk taat setia kepada Tuhan, tapi seringkali godaan itu datang di sekeliling kita. Banyak sekali pencobaan, kesulitan, omongan orang, sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Membuat kita ragu-ragu, akhirnya apa? Kita terjerumus, kita jatuh. Jadi kita harus tetap setia, tetap taat, tetap berpegang teguh untuk supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, bangsa Israel pernah mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali ya, sambil meniup trompet. Itu pekerjaan yang sia-sia, tetapi apa yang terjadi setelah 7 kali dikelilingi tembok Yeriko yang begitu kokoh bisa roboh. Abraham dan Sarah menunggu 14 tahun sejak janji Allah untuk mendapatkan anak. Di Roma 18 ayat 17, 14 tahun. Tapi itu akhirnya terjadi. Jadi dalam membuat kepilihan-pilihan kita harus berpegang teguh. Selagi kita yakin sudah sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus sudah menegaskan kepada kita harus tetap yakin, kita tetap setia, kita tetap fokus pada Tuhan. Apapun badai yang ada di sekeliling kita, kita harus tetap fokus pada Tuhan. Yang terakhir adalah selalu ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kadang kita ini seringkali membuat keputusan-keputusan yang salah. Kita seringkali jatuh dalam dosa ya. Saya berapa kali lah, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang harus menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu punya cara untuk menangkap kita. Dalam beberapa minggu sebelumnya kita berbicara tentang atau merenungkan tentang tahun Yobel. Setelah 50 tahun Tuhan memberikan kesempatan pembebasan. Yang tadinya jadi budak akan kembali menjadi bebas, tanah-tanah bisa menjadi bebas, dikembalikan lagi ke semula. Kemudian ada tahun ke-7 juga untuk dibebaskan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu Maha mengampuni kita, Maha kasih kepada kita. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri kita selagi kita mau datang kepada Tuhan. Selalu ada pembebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi Tuhan sudah menebus dengan darahnya yang sangat mahal. Selagi kita sudah percaya itu keselamatan itu sudah dijamin oleh kita. Kita tidak perlu harus seperti perjanjian lama dulu harus mengorbankan sesuatu. Tidak perlu kita melakukan seperti itu. Karena Tuhan sudah datang ke dunia, sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan darahnya dengan darahnya yang sangat mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan selalu akan membuka tangannya lebar-lebar bagi kita jika kita mau datang kepada Tuhan. Dan Dia selalu punya cara untuk memanggil kita kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, hari ini kita akan ada momen yang spesial, yaitu peneguhan bendahara baru. Ini menjadi pergumulan jemaat sudah lebih dari 2 tahun. Kita mendambakan ada bendahara baru di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Sebetulnya sudah kita pilih, tetapi karena satu lain hal itu belum bisa terjadi. Nanti ada penjelasan dari klasis, BP klasis, BPPG ya, bagaimana prosesnya, sehingga puji Tuhan akhirnya hari ini nanti akan diteguhkan bendahara yang baru. Nah, bendahara ini adalah contoh bagaimana
pilihan-pilihan itu selalu ada. Bagaimana cara mengelola uang, bagaimana supaya jangan sampai menggunakannya untuk kepentingan yang di luar yang sudah digariskan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini adalah menyangkut keputusan. Kadang-kadang keputusan yang kecil, kita mengabaikan keputusan yang kecil-kecil, tapi lama-lama karena kita udah terbiasa, akhirnya keputusan yang besar pun kita putuskan dengan tanpa mengindahkan perintah Tuhan. Karena kita udah terbiasa dengan hal-hal kecil. Kadang-kadang kita dosa yang besar itu dimulai dari pelanggaran yang kecil. Korupsi mungkin awalnya korupsi waktu, korupsi 1.000, 2.000, 10.000, nanti lama-lama jadi juta, lama-lama jadi miliar, lama-lama jadi triliun. Kadang-kadang kita mentolerir hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita melakukan pelanggaran hal yang besar, kita ngerasa itu bukan satu pelanggaran. Padahal kita harus setia kepada hal-hal yang kecil supaya Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Nah, bendahara ini adalah contoh terkait dengan pilihan-pilihan. Setiap hari akan membuat pilihan, dan kita berdoa Pak Agus Simanjuntak yang nanti akan dilantik menjadi bendahara baru terus diberikan hikmat oleh Tuhan supaya bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat, sehingga persembahan yang dikumpulkan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan, atau pilihan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada umatnya, bahkan sejak perjanjian lama, termasuk juga kepada Salomo, bahwa jika umatnya mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan terus memberikan berkat-berkat bagi kita. Namun pilihan itu ada di tempat kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Apakah kita mau memilih setia pada Tuhan, mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita, atau kita juga mau memilih meninggalkan Tuhan? Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup PW Rayon 3 untuk memuji Tuhan.
Tuhan tidak akan melupakan kita dan Tuhan akan membimbing kita senantiasa ya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan kiranya Tuhan juga memberkati PW Rayon 3 untuk terus memuji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129, bait pertama sampai persembahan selesai dijalankan. Karunia baik semua. Pemberian Tuhan
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah memberikan persembahan syukur kita melalui 8 tangguh, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak untuk mensupport HUT GKI yang ke-69 di Klasis Mimika. Ada juga beberapa jemaat yang memberikan persembahan khusus. 3 amplop pengucapan syukur dari Rayon 2 mengucap syukur atas ulang tahun tanpa menyebutkan nama. Ada 1 amplop pengucapan syukur dari Rayon 3 dan 1 pengucapan syukur ulang tahun pertambahan usia dari yang tidak menyebutkan namanya, dan juga ada 2 amplop persepuluhan yang tidak menyebutkan namanya. Terima kasih atas pemberian jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Seluruh persembahan syukur akan didoakan langsung dari mimbar. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat penyertaan, kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, baik kehidupan kami pribadi, keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Dan sebagai ungkapan syukur kami membawa sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Melalui kantong kolekte, kota program, juga ada beberapa keluarga yang membawa pengucapan syukur mereka dan perpuluhan mereka. Biarlah Engkau boleh menilik setiap hati kami. Apapun yang menjadi pengharapan kami, rencana kami, pergumulan kami, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir tengah-tengah kami, menolong kami. Engkau boleh jawab doa-doa kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, ajar kami juga untuk boleh mempersembahkan hidup kami, ajar kami untuk hidup taat setia kepada Tuhan, mempersembahkan waktu kami, tubuh roh jiwa kami menjadi persembahan yang hidup yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami, memberkati kami. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau curahkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 bait yang pertama sampai ketiga. Dan benar
Untuk waktu selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Wakil Sekretaris Jemaat untuk bisa memandu prosesi pelantikan bendahara di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon izin untuk waktunya sebentar. Saat ini kita akan sama-sama masuk dalam prosesi pelantikan bendahara antar waktu yang hari ini akan dilaksanakan. Untuk itu, waktu pertama kita akan memberikan kesempatan kepada BPPG Klasis Mimika untuk memberikan informatoris dan membacakan berita acara. Untuk itu waktu kami berikan. Shalom. Baik jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kami dari BPPG Klasis Mimika, kami akan membacakan laporan informatoris BPPG Klasis Mimika terkait dengan status bendahara lama Ibu Syamas Diana Mas Nandifu berdasarkan hasil audit BPPG Klasis Mimika dengan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, adanya temuan oleh BPPG Klasis Mimika terhadap bendahara lama Ibu Syamas Diana Mas Nandifu sehingga bendahara lama dikenai tuntutan perbendaharaan. Kedua, ketidakhadiran bendahara lama dikarenakan alasan sakit sesuai dengan pemberitahuan dari orang tua Ibu Mas Nandifu sehingga yang bersangkutan tidak hadir dalam setiap jadwal pemeriksaan keuangan BPPG Klasis Mimika. Ketiga, kesediaan pengembalian uang gereja yang telah dilakukan pertemuan dengan orang tua bendahara dan BPPG Klasis Mimika dan yang prosesnya tengah berlangsung. Keempat, akibat tindakan ini, maka rekomendasi dari BPPG Klasis Mimika bahwa bendahara Ibu Syamas Diana Mas Nandifu harus segera digantikan agar dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab mengatur perbendaharaan gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Demikian laporan informatoris BPPG Klasis Mimika. Dan selanjutnya kami akan membacakan berita acara pemeriksaan kas triwulan kedua. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG Klasis tingkat Klasis, berita acara pemeriksaan kas. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ketua Franz Emsen SSI MSI, jabatan Ketua merangkap anggota. 2. Nama Markus Ayer, jabatan Wakil Ketua rangkap anggota. Ketiga, nama Ibu Albertine Lambe AMD, jabatan Sekretaris merangkap anggota. Keempat, Amon Mayor SIP, jabatan anggota. Kelima, Jainer R. Lumentut, jabatan anggota. 6. Thomas Tatiratu, jabatan anggota. 7. Titus Mampioper, jabatan anggota. 8. Sisilia Doirebo, jabatan anggota. 9. Joab Aburiaan, jabatan anggota.
Sesuai dengan surat perintah Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG tingkat klasis Mimika nomor 03-A-2-SPT-Romawi 7-2025 tanggal 2 Juli tahun 2025, dan setelah menunjukkan bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada nama Bapak Syamas A. Simanjuntak. Jabatan pada waktu ini adalah calon bendahara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusannya, maka menemui kenyataan sebagai berikut. Tanggal penutupan kas pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Nama pemegang atau pemegang nama penutup atau pemegang kas calon bendahara Syamas Agus Simanjuntak. Jumlah saldo per tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp368.042.806. Penerimaan sejak tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai dengan 30 Juni tahun 2025 sebesar Rp915.812.395, sehingga jumlah total penerimaan sebesar Rp1.285.201. Pengeluaran sejak tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025 sebesar Rp944.363.068, sehingga saldo kas buku umum per tanggal 30 Juni tahun 2025 sebesar Rp342.492.133. Tidak terjadi perbedaan selisih, tetapi hasilnya adalah nihil. Pemeriksa Albertine Lambe AMD, bendahara pemegang kas Syamas calon Syamas Agus Simanjuntak, mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Kuala Kencana Pendeta Jihan Mambrasar SSI, maaf. Demikian laporan atau pembacaan berita acara, dan selanjutnya bendahara yang baru akan menerima tanggung jawab keuangan tersebut untuk melanjutkan tugas-tugas perbendaharaan dengan menjaga, memelihara, dan mempertanggungjawabkan keuangan gereja yang adalah milik Tuhan. Satu informasi yang kami mau sampaikan buat Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, bahwa kami dari GKI Klasis Mimika dan juga BPPG Klasis Mimika, kami patut memberikan apresiasi yang luar biasa buat Bethlehem Kuala Kencana, karena lewat rakor keuangan sinode yang kami ikuti di akhir bulan September, Klasis Mimika mendapat urutan kedua dari 70 klasis dengan peningkatan penyetoran SWJ 40% periode tahun 2024 tahun 2025 yang diwakili oleh Bethlehem Kuala Kencana. Jadi kami memberikan apresiasi buat Bethlehem Kuala Kencana, walaupun sebelumnya ada masalah, tetapi ketika diambil alih oleh PHMJ dan ditangani oleh Bapak calon bendahara yang akan dilantik sebentar,
Ternyata keuangan kita dari Bethlehem Kuala Kencana tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang drastis. Untuk itu, ketika Bapak Bendahara sebentar akan dilantik atau dibacakan SK, kiranya tugas tanggung jawab ini dilaksanakan dengan baik, jangan kendor. Kalau bisa dipertahankan, kalau bisa lagi lebih ditingkatkan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. 70 klasis di Papua. Klasis Mimika punya nama masuk dalam urutan kedua. Biasanya 3, 4, 5. Tapi tahun ini dia masuk ke urutan kedua dan dibawa oleh Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita lanjutkan. Berikut waktu kami berikan kepada Bapak Wakil Ketua BPK GKI Mimika, Bapak Penatua YS Nusi Espak, untuk membacakan surat keputusan dan juga sekaligus melantik bendahara antar waktu kami berikan. Shalom buat kita sekalian. Ya, sekalipun ada kita terima apresiasi, tapi semua tantangan dalam gereja Tuhan harus kita lakukan perbaikan-perbaikan seperti di hari ini. Semuanya adalah dalam rangka menjaga tata gereja GKI Tanah Papua, tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan iman umat Tuhan. Karenanya penting untuk dilakukan kegiatan di hari ini. Izinkan kami membacakan surat keputusan untuk pelantikan bendahara antar waktu. Gereja Kristen Injili Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Mimika. Surat keputusan nomor 358 garis miring G besar garis datar angka 12 garis miring 10 Romawi garis miring 2025 tentang penyusunan kembali dan pengesahan komposisi struktur khusus jabatan bendahara Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana periode antar waktu 2022-2027. Gereja Kristen Injil Tanah Papua Badan Pekerja Kelas Mimika menimbang A. Berkenaan dengan hasil rapat lengkap Majelis Jemaat Gereja Kristen Injil Tanah Papua khususnya di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, maka perlu diadakan penyusunan kembali dan pengesahan posisi jabatan bendahara jemaat periode antara waktu 2022-2027. B. Bahwa penyusunan kembali pengesahan posisi jabatan dimaksud pada butir A diatur dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Badan Pekerja Kelas GKI Mimika. Mengingat A. Tata Gereja Kristen Injil Tanah Papua tahun 2022 di Waropen. B. Peraturan Kelas GKI Bab 5 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Kelas GKI di Tanah Papua memperhatikan surat masuk Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana nomor 066 garing G besar gadar 16.C garis miring Romawi 10 garis miring 2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang pemberitahuan hasil pemilihan dan permohonan pelantikan bendahara antar waktu tahun 2022-2027 memutuskan menetapkan pertama, memindahkan dan mengesahkan Syamas Agus Simanjuntak dari posisi majelis menjadi bendahara Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana periode antar waktu 2022-2027. Kedua, mengamanatkan kepada yang disebut pada diktum pertama menetapkan di atas tugas dan tanggung jawab penggembalaan, pelayanan dan pembinaan di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana menurut jabatan
sebagai bendahara sesuai dengan tata gereja dan peraturan GKI di tanah Papua. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan hingga dikeluarkannya surat keputusan Badan Pekerja Kelas yang mengganti, merubah dan atau mengakhiri pemberlakuan surat keputusan ini. Ditetapkan di Timika pada tanggal 19 Oktober 2025, Badan Pekerja Kelas GKI Mimika Ketua Pendeta Yunus Mauris Bonsapia, Sarjana Teologi, NPPG 011972 20011540 ditandatangani Sekretaris Pendeta Johan Womsiwor Sarjana Sains Teologi, NPPG 011980 2009 1552 ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang berwenang dan berkepentingan. Demikian saya mensuruh bendahara yang disebutkan maju, tapi mungkin ada diatur oleh MC, silakan. Oke, kalau begitu kami mohon Bapak Syamas Agus Simanjuntak untuk maju di depan Bapak. Sebelum kami atas nama Gereja Tuhan melantik Syamas Agus Simanjuntak, perlu kami ingatkan kepada umat GKI Tanah Papua bahwa persoalan organisasi gereja tidak bisa diselesaikan dengan perasaan atau feeling. Gereja ini akan hancur. Bagi kita yang mau hancur, hancur sendiri. Jangan bawa gereja Tuhan. Ini penting diingat oleh hamba Tuhan yang akan dipilih dan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya bersama-sama menjaga gereja ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, izinkan kami mewakili Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Kami mohon jemaat berdiri. Atas nama GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis, saya, Penatua Yohanes Samuel Nusi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, selaku Wakil Ketua, di saat ini melantik dengan resmi ke dalam jabatan Bendahara Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Syamas Agus Simanjuntak, untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan dengan sukarela, jujur, setia, dan dengar-dengaran pada firman Allah dan kuasa Roh Allah yang kudus. Karena itu, saudara diteguhkan dan dilantik untuk ke dalam jabatan ini atas nama Bapa, Allah Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja ini, dan di dalam nama persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, untuk kemuliaan dan hormat nama Bapa di sorga. Amin. Demikian pelantikan ini kami sampaikan. Terpujilah Tuhan Yesus Kepala Gereja untuk kemuliaan kuasa-Nya. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Waktu kami serahkan kepada MC. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Hari ini terima kasih kepada semua pihak. Ini adalah upaya kita semua dalam menjaga perbendaharaan gereja, uang dari jemaat. Terima kasih kepada seluruh yang telah membantu, memperhatikan. Jadi bukan hanya majelis saja yang memperhatikan keuangan, setiap individu, setiap kita juga memperhatikan keuangan jemaat. Ini yang membuat kita boleh kemarin dapat pengakuan dari Sinode Ibu ya, dari Klasis kita melakukan peningkatan. Ini bukan pribadi, tetapi ini adalah hasil dari Bapak Ibu yang menyerahkan uang untuk ke dalam tangan Tuhan. Izinkan juga bantu kami semua di pihak majelis maupun dari PHMJ untuk melakukan perbendaharaan gereja dengan baik, biarlah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk selalu membuat keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai manusia seringkali kami membuat keputusan yang salah, yang akhirnya kami mendapati konsekuensi-konsekuensi, akibat-akibat yang harus kami tanggung. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha pengasih, yang sungguh mengasihi kami. Engkau akan datang memberikan pengampunan bagi kami atas segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, dan mengajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh terus memimpin kami, menyertai kami, membimbing kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Engkau yang akan boleh terus menjadi satu-satunya sumber pertolongan dan sumber pengharapan dalam hidup kami. Banyak jemaat yang datang juga dengan pergumulan masing-masing, biarlah Engkau mau menilik setiap hati kami. Apapun pencobaan yang terjadi dalam hidup kami, itu tidak melebihi kemampuan kami untuk mengatasinya, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Dan ajar kami untuk boleh berserah kepadamu, dan biarlah Engkau saja yang campur tangan, Engkau saja yang ikut terlibat di dalamnya, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, tantangan kami, Engkau boleh selesaikan itu seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Kami juga membawa beberapa jemaat yang saat ini dalam pemulihan. Ada Ibu Penatua Maria Jakadewa, Ibu Siamas Diana Mansnandivo, Ibu Christine Warumi, Ibu Uli Yakob. Biarlah Engkau juga mau hadir tengah-tengah mereka, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, para medis, dan ajar mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan. Saat ini kami juga sudah menyaksikan pelantikan bendahara yang baru. Biarlah hikmat Tuhan ada beserta dengan Pak Agus Simanjuntak. Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab yang baru sebagai bendahara GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai dia, menyertai keluarganya, menyertai anaknya. Engkau terus pimpin keluarga ini supaya mereka juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi BP Klasis yang sudah hadir pada saat ini. Engkau terus pimpin seluruh BP Klasis, BPPG, supaya mereka juga boleh mengambil tanggung jawab dengan roh takut akan Tuhan, terus bekerja dengan tekun, dengan setia kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, program-program yang dijalankan itu semua boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, Ibu Pendeta, Pak Pendeta, Majelis, BP Unsur, semua yang terlibat dalam pelayanan. Apapun tugas kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kesetiaan ya Tuhan. Dan dengan kesetiaan ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami juga berdoa bagi beberapa panitia HUT GKI yang saat ini sedang bekerja untuk mempersiapkan perayaan HUT GKI ke-69 yang akan dilaksanakan di Klasis pada hari Minggu. Engkau pimpin panitia ini, Engkau ada bersama-sama dengan mereka sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Nantinya acara boleh berlangsung dengan baik dan hanya nama-Mu lah yang diagungkan, dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi panitia sidang jemaat, panitia Natal, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan tekun, dengan kesehatian, sehingga mereka juga boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bapa kami yang di surga, ada juga jemaat kami yang terlewat untuk disebutkan namanya, Bapak Noak Yoku dan Bapak Victor Papendang yang sedang dalam pemulihan dan pengobatan. Biarlah Engkau juga mau pimpin mereka, sertai mereka, sehingga mereka juga boleh pulih kembali, mendapatkan kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi PT Freeport Indonesia yang saat ini masih belum berproduksi karena sedang dilakukan investigasi. Biarlah Engkau juga berikan hikmat, kebijaksanaan kepada siapapun yang sedang mengurusi masalah ini sehingga investigasi boleh selesai dengan baik dan PT FI juga boleh beroperasi kembali dengan aman dan menjaga keselamatan bagi seluruh karyawannya. Berikan hikmat bagi seluruh pimpinan PT FI, kontraktor, privatisasi, berikan hikmat bagi mereka sehingga boleh mengelola perusahaan ini dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga para TNI, pegawai negeri, dan apapun profesi kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh melakukan segala sesuatu dengan setia, seperti melakukannya untuk Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan kebaikan dan boleh mendatangkan berkat. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah Engkau juga berkati pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga boleh mereka memimpin bangsa kami dengan baik, membawa masyarakat kepada adil, kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami juga mohon ampun jika ada kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik yang kami sengaja maupun tidak. Karena kami percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun, bahkan Kau sudah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi dari nyanyian suara gembira nomor 52, bait pertama kita nyanyikan sambil duduk, bait kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Janganlah tunggu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ibadah telah selesai, dipersilakan jemaat untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan sambil kita berjabat tangan kita memuji Tuhan dari nyanyian suara gembira 52 ayat yang ketiga, sungguh sekali diterimanya. Sungguh sekali diterimanya, anak kecil berhati rendah, dosamu pun diampunkannya. Anakku marilah, ramai damai berkesukaan, orangnya telah bernyanyian dengan malaikat sekalian keliling tahtanya. Selamat hari Minggu.